Hai guys, balik lagi di DWN Channel. Hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau bincang-bincang Serem. Terus topiknya apa nih guys hari ini? Jadi hari ini kita akan ceritain pengalaman mistis dari kita masing-masing, entah itu dialami oleh kita sendiri ataupun dialami oleh yang kita lihat melalui orang lain gitu. Bener-bener. Jadi sama siapa aja di sini? Ada siapa? Aku Sania, Aku Aura. aku Marsia. Oke. Dan langsung aja kita masuk ke Videonya. videonya. Oke, jadi gimana nih cerita kamu, San? Kamu ada nggak cerita yang kayak entah itu dari orang lain atau dari kamu sendiri yang kamu lihat secara langsung gitu? Kalau aku aja deh, dari pengalaman aku aja deh. Oke, dari pengalaman Sania, gimana nih? Kalau dari aku waktu itu sekitar aku umur SMP, aku ada acara keluarga gitu kan ke puncak, ke villa U aku. Nah di situ kan malam-malam biasa kan kayak ada pendopo gitu kan kalau villa tuh. Nah situ tuh pada ngumpul gitu di situ, makan malam gitu kan. Dan selesai makan malam itu sekitar jam 9-an kan. Jam 9 malam tuh. Jam 9 malam. Dan orang tua tuh udah pada masuk kamar masing-masing kan. Nah aku tuh di situ sama sepupu-sepupuku, sama ponakanku main apa sih, game, main kartu lah. Istilahnya kan ngisi kegabutan malam hari itu kan. Nah aku tuh di situ di situasinya tuh emang udah agak sedikit ngantuk sih. Itu sekitar jam 11 malam kan. Pas kejadian itu tuh sekitar jam 11 malam. Terus kan kalau misalkan di puncak gitu kan di villa sering banyak pohon pisang ya. Kayak perkampungan gitu kan. Nah sekelebat aku nengok ke pohon pisang itu. Terus tiba-tiba ada yang ngintip tuh dari situ. Ngeri banget sih. Ada yang ngintip. Tuh wujudnya gimana tuh? Rambutnya panjang. Gak aku tahu itu siapa. Tahu lah ya. Siapa ya? Berarti kayak ngintip. Mungkin ngeliatin kamu main kartu kali. Jadi jujur sih aku ngeliat wujud itu sekali doang terus habis itu hilang. Berarti waktu itu kamu beneran kamu liatin banget atau kayak kamu langsung kabur gitu, kayak langsung pindah aja deh, kayak nggak jadi deh Aku mainannya? ngalin pandangan aja sih. Langsung ngalin pandangan pas lihat ke situ lagi udah nggak ada. Berarti masih lanjut main kartunya? Masih. Tapi yang pas itu kan kamu main bareng-bareng tuh, ada yang ngeliat juga nggak? Kayaknya aku doang. Kamu nggak ada bilang abis itu kayak tadi aku main kayak takut. kayak ngerumpi gitu? Aku takut kalau misalkan bilang di tempat itunya langsung Oh iya sih, bener sih. Mungkin lebih baik emang jadi omongin di situ juga ya. Kalau kamu ada cerita apa? Kalau aku sih yang ngalamin. Oke. Kebetulan aku belum pernah ngalamin pengalaman mistis, tapi ini pengalaman dari temen aku. Jadi pas aku kan dulu SMK, terus pas kita kelas 3 itu kita ada pergi ke villa gitu loh, kayak apa sih, semacam retret lah ya. Kalau aku kan dulu sekolah Katolik, semacam retret. Nah aku punya satu teman dekat, dia itu kayak ada gift gitu di keluarganya. Jadi emang dari mama tantenya dia tuh dia memang bisa ngeliat. Nah kebetulan di situ namanya anak-anak SMA itu kadang omongan suka nggak dijaga lah ya, apalagi di tempat baru. Nah terus teman aku di situ banyak yang cowok-cowok tuh pada ngomong kasar gitu. Nah teman aku sebenarnya dia udah kayak warning gitu loh, kayak ke aku, ke teman-teman dekat, kalian jaga omongan ya gitu-gitu. Nah terus karena kita di situ 3 hari 2 malam, pas di malam keduanya ceritanya kita tuh kayak lagi apa sih, ngumpul-ngumpul di aula. Tiba-tiba teman aku tuh bilang mau ke toilet. Nah masih cewek kan kalau ke toilet itu minta bareng kan. Nah, akhirnya dia minta ditemenin sama aku. Dia minta ditemenin sama aku. Yaudah dong kita ke toilet kayak biasa. Terus di toilet kayak biasa itu dia bilang, ini kayak feeling gue nggak enak deh. Terus aku tuh sebenarnya sebelumnya udah pernah ngeliat dia kayak gitu, ngeliat dia kayak gitu di pas aku masih kelas 1, itu kan aku kelas 3 kan. Aku udah sebenarnya udah mikir dia bisa ngalamin lagi atau enggak. Nah aku kan jujur gak ada pengalaman tuh cara handle-nya gimana. Pas dia ngomong kayak gitu, aku langsung bilang ke dia, aku panggil temanku yang lain. Kayak teman aku yang lain itu dia kayak bisa ngerti gitu. Terus aku ada guruku yang memang bisa ngehandle, kayak ngedoain dia gitu. Terus ternyata pas aku balik lagi ke sana,
ternyata dia tuh udah kerasukan. Dia tuh kayak udah bukan diri dia iya, gitu. dia udah kerasukan sampai di aula gitu. Nah di aula itu ternyata juga anak lain kayak banyak yang udah kerasukan juga, tapi jadi bukan oh, yang ya. kerasukan massal parah banget gimana sih, kan kita perginya kayak puluhan orang gitu, kayak ada beberapa. Terus karena ya udah didoain gitu, nah akhirnya teman aku kayak ya udah tenang aja gitu loh, kayak dia tuh maksudnya kerasukan tapi bukan yang kayak sampai guling-guling Stres banget banget, gitu ya, bener-bener. gimana gitu, tapi maksudnya kita tahu dia tuh dimasukin gitu kan. Terus akhirnya pas selesai itu kan aku tidur kamar sama dia, kita tidur kayak waktu itu berlima. Terus dia cerita, jadi di villa tempat aku nginep itu cerita itu katanya kayak ada kerajaan, terus penunggunya itu nggak senang karena kita datang ke sana kayak nggak sopan, nggak Iya, sopan bener. Perkataannya gitu. mungkin ya. Bener. Nggak bisa jaga sikap, nggak bisa jaga perkataan dia Iya, juga iya, tadi. iya benar. Jadi dari situ belajar sih ya, kalau kita ke tempat baru kayak gimana pun agama kamu tuh ya, kayak aku kan non muslim, kayak ya ngomong aja gitu permisi Iya, atau gimana gitu. numpang-numpang. Dan bener sih, kayak kita bertamu ke rumah orang aja perlu ada sopan santunnya gitu sih. Salam lah ya istilahnya. Benar sih, kayak mau kayak lewat kuburan aja pasti kan kita numpang-numpang, permisi kayak gitu teman-teman. Bener-bener. Kalau kamu ada nggak? Ya orang ada nggak? Aku ada, sama sih kayak ceritanya dari Cia tadi. Kayak aku, jadi tuh dulu tuh waktu SMA tuh aku ada study tour gitu kan buat perpisahan. Jadi study tour itu ke Jogja di salah satu villa yang emang terkenal, angker banget. Aku lupa namanya apa villanya itu. Oh aku ingat, boleh nggak sih disebutin? Nggak usah ya. Jangan gitu lah ya. Villanya itu emang serem banget gitu kan. Dari gimana ya ceritanya? Bingung. Jadi tuh singkat ceritanya aja tuh kita tuh emang di warning untuk jam 12 tuh udah masuk kamar semua ya, gitu kan. Tapi kan emang rencana gitu kan kita nggak tahu ya ada mundur ya gitu. Nah ternyata tuh lebih dari jam 12, terus tiba-tiba tuh udah suasana tuh udah nggak enak banget, tapi acaranya belum selesai. Terus tiba-tiba di belakang aku tuh ada kayak ada teman aku yang tiba-tiba tuh jatuh gitu. Pas jatuh terus tau-tau dia tuh udah kayak nangis, kayak merongrong gitu. Serem banget sumpah. Itu tuh kaget banget karena bener-bener pas di belakang aku banget gitu kan. Udah sih kayak gitu. Terus aku ada satu lagi yang aku alamin banget waktu aku abis ke rumah teman aku ceritanya. Terus jadi tuh aku cuman nyenggol, kayak nggak sengaja nyenggol lemari. Nah nyenggol lemarinya itu mungkin ada yang nungguin kali ya gitu kan. Terus itu aku malam-malam pulang naik sepeda kan. Terus habis itu aku berasa kok kayak ada yang ngikutin. Terus aku sempat nengok ke belakang kan, kok ada yang ngikutin gitu kan, gelap-gelap. Terus tapi aku kayak apaan sih, enggak deh gitu kan. Akhirnya pas nyampe rumah malamnya tidur aku sempat kebangun, terus kayak ngerasa kok kayak ada yang nungguin, kayak ada yang ngeliatin gitu tidurnya, kayak jadi nggak nyaman gitu. Pernah nggak sih kalian kayak ngerasa lagi tidur tapi tuh kayak ada yang ngeliatin gitu, ada yang nungguin gitu kan. Terus habis itu besoknya aku masuk ke sekolah, terus ketemu sama teman aku yang emang dia punya kelebihan bisa melihat tuh. Terus kata teman pas aku kayak ketemu teman aku jangan deket-deket aku dulu deh, itu di belakang kamu tuh, kata kayak gitu. Terus apaan, panik juga kan, ada apa gitu kan. Pokoknya dikasih tahu ada perempuan gitu. Terus habis itu ya udah, terus gimana ya, nanti baliknya kita balik lagi ke tempat yang sebelumnya kamu datangin tadi, terus kita taruh lagi di situ ibaratnya gitu, kita pulangin lagi ke situ gitu. Ya udah, terus habis itu udah, ternyata itu adalah kayak sosok yang nemenin temen aku gitu loh di kamar dia. Gitu. Kayak penjaga sih. Udah habis itu udah hilang deh. Itu serem banget. Tapi kamu dikasih tahu gak sih kenapa dia kayak nempelin kamu gitu? Gak tahu. Aku sih ngerasain karena aku nggak sengaja nyenggol gitu sih. Ya? Oh, mungkin tuh kayak rumahnya dia gitu ya. Aku senggol. Kayaknya loh ya. Iya sih, aku juga pernah dengar beberapa kayak ada orang yang memang ada penjaganya gitu loh. Suka kayak didapat jimat juga. Iya, kayak gitu banyak banget orang-orang yang punya pelindung lah ya, jagain dia. Kamu ada cerita lagi nggak? Aku waktu itu sempat ada sih di rumah
Oke. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Wow. Oke. Sama sih ceritanya kayak Aura yang tadi itu yang diliatin, yang diikutin. Kalau aku ngerasanya tuh, aku pas mau tidur malam-malam tuh, aku udah tidur di kamar dari jam 10-an tuh. Aku udah tidur, terus tiba-tiba kebangun di tengah malam, jam 12-an sampai jam 1 sekitar jam segitu deh. Itu karena aku bangun tuh karena di kamar tuh panas banget, panas. Terus aku keringetan, terus kayak suasana itu mencekam gitu, Kayak kamu gelisah, pokoknya nggak nyaman, tenang ya. nggak tenang. Terus aku ngerasa di sekeliling aku tuh ada badan pada tinggi-tinggi gitu loh. Terus ngerasa aku mau diliatin sama mereka, aku dikerubungin gitu sama mereka. Terus aku ngerasa diliatin, terus aku kayak takut gitu, langsung ke kamar. Iya sih. Takut banget. Demi udah sih itu dong kalau di rumah. Tapi ya Padahal di rumah sendiri ya, itu aku juga pasti langsung kabur sih. Tapi aku tuh kalau di rumah sendiri kayak suka emang ngerasa parno sih. Iya. Tapi mikirnya kadang tuh kayak emang cuma sekedar feeling aja gitu gak sih? ya parno doang sebenarnya. Kalian ada cerita nggak pengalaman mistis yang kalian alami atau kalian lihat dari orang lain gitu, bisa ceritain ke kita juga di kolom komentar. Ya udah. Berarti sekian aja ya Oke. video dari kita nih, kita berbagi cerita hari ini. Langsung aja di like videonya, Terus di komen. Di subscribe Kalian share sebanyak-banyaknya, dan Terus jangan lupa nyalain notifikasinya. biar nggak ketinggalan. dengan konten-konten kita selanjutnya. Bye bye. Dadah.